Action. Halo besti-besti online gue semua. Buat kalian Gen Z di rumah, pernah nggak sih kalian itu ngerasain pada saat kita masih ngegaul nih pakai bahasa-bahasa gaul kita, tiba-tiba aja tugas kita yang cringe banget lah dari dosen itu menyuruh kita untuk presentasi dengan bahasa-bahasa baku. Contohnya aja kayak kita disuruh mengonfirmasi, mensignifikankan, meriset dengan bahasa-bahasa baku tersebut pada saat kita lagi presentasi. Pastinya kayak kita merasa, nggak gue banget nih kan di era Gen Z sekarang. Nah, di video ini gue sebagai Gen Z di era kalian juga bakal ngejelasin nih gimana sih caranya kita tetap gaul dengan jago bahasa baku saat presentasi maupun dimanapun. Oke, stay tune ya teman-teman di video kali ini. Tugasnya nanti malam katanya. Fix sih kita harus fokus. Oh ya, buat pakai batu warna itu. Oke, cukup sekarang kita ganti mode ya, teman-teman. Memang kita semua suka bahasa gaul, tapi nih ada kalanya kita harus ganti topik. Contohnya saja kita harus presentasi di depan dosen ataupun wawancara kerja nantinya. Bayangkan saja jika saya ingin skill gagasan utama atau proposal kami, apakah itu sangat-sangat terlihat meyakinkan dengan menggunakan bahasa gaul atau bahasa Indonesia pokok atau umum. Teman-teman, pada konteks formal kali ini, kejelasan dan profesionalitas adalah segalanya. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku mencerminkan intelektualitas dan keseriusan kita. Bahasa baku membantu kita untuk menghindari ambiguitas, memastikan pesan kita diterima dengan benar dan membangun citra diri yang terpercaya. Contohnya saja nih, ada bahasa gaul dan juga bahasa baku. Contoh kata bahasa baku dan gaul yaitu kata itu adalah termasuk bahasa gaul. Nah, untuk lawan kata dan bahasa gaul tersebut adalah malas, yakni bahasa baku Indonesia. Dan ada contoh lain yaitu spill, itu adalah bahasa gaul kan kita generasi Gen Z. Nah, contoh bahasa bakunya yaitu ungkapan atau istilahkan. Jadi teman-teman, intinya boleh kita gaul, tapi kita harus tahu tempatnya. Nah, gaul itu tempatnya di tongkrongan dan media sosial. Baku itu tempatnya di ruang meeting, di email resmi, dan dokumen penting. Ini bukan tentang meninggalkan bahasa gaul, ini tentang menguasai dua bahasa. Kita cerdas dan kita bisa memilih skill menguasai bahasa baku dan bekal kita untuk sukses tanpa harus menjadi tabu. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang menjelaskan betapa pentingnya bahasa baku dan juga bahasa gaul, tentang tahu tempat di mana kita harus menerapkan bahasanya. Cerdas berbahasa, tahu kapan dan di mana. Hashtag jaga baku, hashtag gaul pilih situasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Kemarin aku sudah membahas tentang adanya video kampanye yang bertemakan bahasa gaul dengan eksistensi bahasa Indonesia di era Gen Z saat ini. Kali ini di video ini
aku bakalan bahas tentang evaluasi dari video kampanye yang telah aku buat kemarin. Mulai dari mulai dari awal sampai akhir. Langsung saja kita mulai dari hal-hal yang pertama menurut pandanganku. Untuk yang pertama, kita bahas tentang rasio aspek videonya. Rasio aspek videonya itu sudah standar dengan pembuatan video, yaitu rasio 16:9 yang bisa diupload di mana saja, di IG, di TikTok, dan di YouTube. Nah, untuk video kampanye kemarin aku memilih mengupload di TikTok dikarenakan aku tidak mempunyai insight YouTube yang luas. Dengan notabene aku punya teman-teman yang bisa menonton video aku untuk membagikan informasi yang bermanfaat itu ya ada di TikTok. Nah, jadi makanya aku kemarin nguploadnya ada di TikTok aku. Nah, untuk yang kedua tentang penerapan bahasa di videonya. Di video dapat kita lihat untuk yang di awal-awal aku masih sering menggunakan bahasa gaul. Padahal di sini kita membuat video untuk tugas kita yang akan kita presentasikan kepada dosen kita nantinya. Lalu yang ketiga, kurangnya aku lebih berfokus kepada videonya untuk membagikan informasi-informasi yang ada yang aku dapatkan. Lalu aku lupa untuk menyuruh penontonku ini untuk berkomen positif, sehingga ada nih di TikTok komentar-komentar tentang hal-hal yang mungkin lumayan negatif di TikTok aku, dikarenakan juga di TikTok itu cakupannya luas juga. Jadi untuk evaluasi dari video kampanyeku kemarin, dari 3 hal itu aja. Selanjutnya di sini aku bakalan menilai tentang keberhasilan video kampanye aku kemarin, dimana di sini kita akan melihat dari jumlah penonton dan juga jumlah komentar yang ada di video kampanye kemarin. Dan juga aku akan menampilkan beberapa komentar dan juga membacakan beberapa komentar yang ada di video kampanye aku kemarin. Langsung saja kita tinjau dari keberhasilan poin utama, yaitu jumlah penontonnya. Di sini dapat kita lihat di samping saya, kita dapat tampilkan di sini bahwasannya video kampanye saya yang sudah saya upload di TikTok dapat dilihat oleh 1.000 orang lebih. Nah, di sini video kampanye saya anggap dapat keberhasilan karena mencakup banyak orang dan juga semua 1.000 orang ini bisa melihat tentang perbandingan bahasa gaul dan juga eksistensi bahasa Indonesia di era Gen Z sekarang. Lalu kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua adalah tentang komentar-komentar yang ada di video kampanye saya kemarin. Banyak sekali komentar-komentar yang ada di video saya kemarin. Mungkin kalau kita lihat di sini ada 10-an komentar tentang video kampanye saya. Langsung saja kita bacakan yang pertama. Ya, yang pertama dari Mas Dipa Arya. Mas Dipa Arya berkomen, "Emo tertawa." Kenapa? Karena beliau yang membantu saya untuk membuat video kampanye tersebut. Jadi mungkin reaksi dari Mas Dipa Arya sendiri yaitu ketawa. Ini termasuk komen yang kurang negatif menurut saya, dan tidak ada positifnya sama sekali untuk
video kampanye saya kemarin. Lalu ada komen dari Fadzi, yaitu yang berkomentar, AI ta ini. Ya mungkin Mas Fadzi ini mengiranya kita membuat videonya itu pakai AI, dikarenakan ada watermark AI yang ada di video saya. Kenapa video saya ada watermark AI-nya? Dikarenakan saya mengeditnya menggunakan CapCut, dan di CapCut saya masih menggunakan CapCut yang free atau gratis. Itu langsung lanjut yang ke terakhir, yaitu ada username Sansin. Beliau juga berkomen, "Besti banget taiki." Lalu saya juga menjawab, "Wis Bob Kak." Dikarenakan beliau juga teman saya di perkuliahan. Tetapi di komentar Mbak Sansin ini tadi ada poin yang saya dapatkan, yaitu penggunaan kata besti di depan video kampanye yang telah saya buat, dimana itu adalah bahasa gaul di era Gen Z sekarang. Padahal kita membuat videonya itu ini adalah video kampanye yang akan dipresentasikan ke dosen, sehingga membuat satu faktor untuk kegagalan video kampanye kali ini. Nah, kesimpulannya dari evaluasi video kampanye kemarin yang kita dapatkan adalah, jika kita tinjau dari beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, dari mulai penggunaan bahasa, lalu layout video, lalu kurangnya interaksi dengan penonton untuk melakukan komentar yang positif, lalu 2 poin penting, yaitu peninjauan tayangan video dan juga komentar-komentar yang ada di video kampanye tersebut. Jika kita nilai kesimpulannya, dapat kita simpulkan di video ini seharusnya berhasil. Tetapi ada beberapa faktor yang membuat video ini tidak berhasil, dikarenakan kembali lagi ini adalah video kampanye, di mana kita harus ada nilai untuk video ini, bukan hanya dari segi penonton saja. Banyak video yang banyak nih penontonnya, tetapi tidak ada komentar-komentar positif untuk mengangkat video ini, sehingga dimana penonton ini tidak paham akan video ini menjelaskan apa. Jadi dapat kita simpulkan video kampanye saya kali ini cukup gagal, dikarenakan tidak ada sama sekali komentar-komentar yang positif. Faktornya yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, karena kurangnya interaksi saya mengajak penonton untuk berinteraksi dan berkomentar positif di video kampanye saya. Jadi mungkin dari video evaluasi ini, buat teman-teman yang sudah menonton video, nanti di sebelum video evaluasi ini saya akan tampilkan video saya juga, video kampanye saya, lalu saya akan stitch dengan video evaluasi ini. Jadi mungkin buat teman-teman jangan lupa komentar yang positif agar membangun video kampanye ini dengan baik. Lalu kita juga mendapatkan poin untuk mengangkat tema bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia di era Gen Z sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa komentar, like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Bye bye.